Puji nama Tuhan, ketika pagi hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan baik. Semua karena rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kita dan kemurahannya yang terus dilimpahkan dalam hidup kita sehingga kita ada sebagaimana adanya hari ini. Setelah 10 hari kita mengikuti ibadah Pekan Pentakosta. Hari ini merupakan hari Pentakosta, 50 hari dari Tuhan Yesus Kristus wafat. Dan kita semuanya menikmati hadiratnya di tempat ini. Kita semua menikmati pengurapan Allah di tempat ini. Dan saat ini juga, mari kita sediakan hati yang terbaik untuk lebih lagi datang pada Tuhan. Menikmati kuasa-Nya dengan penuh rasa syukur, hati yang rindu dan haus akan pengurapan dan jamahan Tuhan. Satu hal Tuhan, kami rindukan untuk kami terus bersekutu dan melekat dengan Engkau. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, Satu hal yang ku rindu, setiap kami umat-Mu rindu untuk diam di dalam rumah-Mu Tuhan. di dalam rumah. Satu yang ku pinta, untuk menikmati bait-Mu. Menikmati Katakan kembali, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Yes, amin, amin. Haleluya. Menyembah Engkau Allah. Yes. Dan menikmati kemuliaan-Mu. Mari bangkit berdiri, katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin. Daripada Yes. 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Untuk memuji-Mu Memuji-Mu dan menyembah-Mu. menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Yes, haleluya. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau satu hari menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik Yes. satu hari di pelataran. Amin. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami nikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Setiap umat-Mu telah menikmati kemurahan-Mu. Setiap kami yang datang telah merasakan anugerah-Mu. Dan kami berikan syukur, mazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya.
kami yang hidup. Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah Maya Seku, biarlah Patakasyandara Maya Seku. Haleluya. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kuasa-Mu bagi setiap kami. Ketika Engkau mati, Engkau sudah bangkit untuk mengalahkan maut. Dan Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sebab Engkau memberikan Roh-Mu bagi setiap kami. Dan kami yang menerima-Mu Yesus sebagai Tuhan, Roh itu hidup di dalam kami, terus menyala-nyala dalam kami, mengalir dalam jiwa kami, memperbarui hidup kami, melepaskan setiap ikatan dan belenggu dosa, dan kami merasakan kemenangan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, ini kami umat-Mu yang ada. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur, dan rasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Dia mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap kita. Sorak-sorai bagi Dia yang hadir di tempat ini. Haleluya. Mari angkat pujian, angkat suara, nyanyi bagi Tuhan yang sudah membuat kita menang. Oh, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan.
benar, layak kami puji, kami sembah. Dan melalui pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan, kami rasakan tenang, kami rasakan damai. Hidup kami semakin menikmati keindahan, keintiman di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kini setiap kami umat-Mu siap bernyanyi, naikkan ucapan syukur kepada Engkau. Karena kami sudah rasakan lawatan-Mu, kami rasakan Roh-Mu memberi kami kekuatan, bahkan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini hari Pentakosta. Katakan dengan sebelah kiri kanan saudara, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Roh Allah tercurah bagi setiap kita. Maka mari kita satukan hati. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukan roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Curahkan roh Tuhan. Amin. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. satukan roh. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Bergandeng tangan kami semuanya Dalam hadirat-Mu dalam kami datang hadirat-Mu, menyembah. kami menyembah-Mu. Yes. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah. Curah dari surga. Bumi Bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. katakan roh tercurah. Curah dari surga. Amin. Bumi bersuka cita. Nikmati sukacita surga. Curah dari surga. Sebab rohnya dicurahkan atas kita. Bangsa-bangsa bersorak. Amin. Rasa curah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Yes. Rasa curah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah. Curah dari surga. Bumi bersuka
mencurahkan rohnya bagi setiap kita, maka ada kegerakan baru bagi setiap kita. Bukan hanya di sini, dalam setiap hidup kita ada kegerakan Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana. Roh Allah di sini, di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Di timur. Yes. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana. Gerakan Allah terjadi dalam hidup kami Tuhan, dalam setiap roh kami menyala-nyala. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Roh itu memberikan pembaruan-pembaruan dalam hidup kita. Oleh sebab itu setiap hari kita mengalami proses pembaruan, semakin dewasa, semakin mendekat kepada Tuhan dan melekat di dalam hatinya. Mari kita bersama nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kuasa Roh Kudus datanglah di tempat ini, mengurapi setiap kami, karena kami rindu untuk bersekutu denganmu, dan rohmu membawa kami semakin mendekat kepadamu. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus,
Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, Bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu ku rindu, satu yang ku rindu. Mari umat Tuhan bangkit berdiri. Denganmu. Kita sediakan hati yang terbaik untuk Roh Kudus berkarya dan memeteraikan setiap firman-Nya bagi setiap kita. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Seluruh hidupku, kuasa-Mu Mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Aku lebih lagi
Tidak ada satupun kerinduan hati kami kecuali kami rindu untuk terus hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Roh Kudus senantiasa mengurapi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kami akan berjalan pada satu kemuliaan, pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Untuk menyatakan keajaiban Tuhan, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Dan kami Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu terus melimpah dalam hidup kami Tuhan, memenuhi setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan Engkau akan isi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi terang bagi kaki kami, menjadi suluh pelita bagi setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan setiap firman kebenaran-Mu, dan biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya semua katakan, yang percaya semua katakan sekali lagi, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Oh, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Belum semuanya, shalom. Ya, mana wajah-wajah bersukacita, lambaikan tanganmu. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah menyelesaikan kemarin 10 hari ya. Setelah peristiwa atau ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita sama-sama berdoa di tempat ini ya. Dan saudaraku sekalian, saya percaya setiap kita semua yang hadir penuh dengan urapan dan berkat Tuhan. Oh, yang amin 2 orang. Semua yang hadir penuh dengan urapan dan berkat Tuhan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport ya, memberikan persembahan bentuk makanan ya, minuman, buah dan lain sebagainya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua ya. Saya tidak bisa mengucapkan atau menyebutnya satu persatu, tetapi Tuhan yang lebih tahu ya. Dia yang akan memberkati jemaat Tuhan yang cinta akan Tuhan ya, dan rindu menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan juga buat saudaranya yang lain. Baik Bapak Ibu Saudara dan saudaraku sekalian, di hari Pentakosta ini, di tanggal 19 Mei ini, kita akan belajar bersama satu kebenaran firman Tuhan, yaitu diurapi oleh Roh Kudus. Katakan bersama 2, 3. Diurapi oleh Roh Kudus. Baik, kita akan buka bersama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ya. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan baca bergantian. Nanti Bapak Ibu Saudara baca lebih dulu ayat pertamanya ya, ayat kedua saya baca gantian, nanti ayat 4-nya kita akan baca sama-sama ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu tentang Pentakosta ya. Baik Bapak Ibu Saudara baca lebih dulu. 2, 3. Ya, nanti lebih kompak dan semangat lagi ya. Ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, tiba-tiba ya, dikatakan turunlah dari langit suatu apa? Bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. 3. Ya, baca sama-sama ya. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa atau hari ke-50 ya, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati.
Dan saudaraku, ketika para murid ya, mereka memperingati kenaikan Tuhan Yesus, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga, dan kemudian 10 hari mereka ada di loteng Yerusalem. Kira-kira 120 orang murid pada waktu itu mereka berdoa. Ya, mereka tekun di dalam doa, dan mereka, saudaraku sekalian, tanpa mereka sadari di hari Pentakosta atau hari ke-10 setelah mereka berdoa itu, maka tadi Alkitab mencatat, turunlah yang namanya dari langit. Dari mana saudaraku? Dari langit. Dari atas ya, turun ya ke dalam setiap pribadi orang-orang murid-murid itu. Seperti lidah-lidah api, dan kemudian mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, bukan saja mereka dilawat Tuhan, bukan saja mungkin seperti kita mengalami holy laughter ya, ketawa dalam roh, kemudian kita juga rebah tumbang dalam roh ya, kita dibebaskan, dilepaskan dari kesesakan hati. Tidak cukup sampai di situ, tetapi saudaraku, mereka punya keberanian, katakan keberanian. Ya, yang mereka hatinya kecut, mereka hatinya tawar, mereka jadi berani. Berani apa? Berani menginjil, berani bersaksi, ya, berani untuk menyampaikan kebenaran firman. Salah satunya adalah Petrus. Dan kemudian dikatakan 3.000 orang pada waktu itu bertobat, memberi dirinya untuk dibaptis. Dan saudaraku sekalian, kemudian setelah peristiwa Pentakosta itu, maka disitulah pada hari itulah gereja Tuhan lahir untuk pertama kalinya. Jadi peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana juga selain Roh Kudus dicurahkan, tetapi juga adalah hari lahir gereja Tuhan di seluruh dunia. Jadi karena itu tidak ada salahnya kalau kita ucapkan ya, selamat hari lahir gereja Tuhan ya. Gerejamu apa? Jangan sungkan-sungkan ya, yang mantep gerejanya apa? Nah, gereja apa saja hari ini, mau gereja Bait Kudus, mau gereja Katolik, gereja GKJ, semuanya adalah di sini hari ini hari ulang tahunnya. Amin, saudaraku. Nah, ketika gereja Tuhan dilahirkan, maka Roh Kudus tidak saja berhenti di situ, tapi terus bergerak. Dan sampai hari ini, saudaraku, berkembang demikian pesat gereja-gereja di seluruh dunia. Dan saudaraku, kitab Kisah Para Rasul ini mencatat pekerjaan Roh Kudus yang sangat dahsyat, dan kitab Kisah Para Rasul ini juga disebut sebagai kitab kisah perbuatan Roh Kudus. Ya, kepada siapa? Kepada para rasul, melalui para rasul. Karena itu saudaraku, kitab Para Rasul ini penuh dengan karya-karya daripada Roh Kudus. Dan saudaraku, Tuhan, bagaimana kita melihat dalam kitab kisah para rasul, mereka, saudaraku, orang-orang sederhana, bahkan mereka orang-orang yang terbelakang, mereka orang-orang yang gagal, mereka orang-orang yang menemui kebuntuan dalam hidupnya. Tapi orang-orang yang seperti itu, latar belakang seperti itu, orang-orang sederhana, orang-orang itu dipakai Tuhan luar biasa karena ada urapan Roh Kudus. Dan saya percaya, saudaraku, kalau urapan Roh Kudus bekerja, maka setiap kita juga akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Ada yang amin? Kita semua akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Kalau apa Bapak Ibu Saudara? Urapan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Lihat ya saudaraku sekalian, Petrus waktu itu, saudaraku, dikatakan dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, Petrus jalan. Ketika dia lewat, saudaraku, bayangannya ini kena sama orang sakit, tidak ditumpangi tangan, cuma kena bayangannya saja, orang sakit pada sembuh. Kisah Para Rasul 19 mencatat Rasul Paulus, dia juga, saudaraku, ketika dia, saudaraku, banyak orang yang sakit di situ dirasuk oleh setan. Apa yang terjadi? Itu Paulus hanya pakai sapu tangannya. Paulus hanya pakai mungkin jubah atau kainnya yang pernah dia pakai, saudaraku. Diletakkan di atas orang yang sakit, orang-orang pada sembuh, bahkan setan-setan pada keluar. Bukan pada sapu tangan atau jubahnya Paulus yang punya daya magis, tetapi pada kuasa Tuhan yang bekerja lewat hidup para rasul. Dan saya percaya setiap kita oleh Roh Kudus, dan kita akan melakukan buatan Tuhan yang luar biasa. Kenapa?
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, coba bisa tayangkan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Coba sekarang sebut namanya sendiri ya, tetapi sebut namanya ya. Mungkin Evi ya, mungkin siapa namanya? Siapa di sini? Nama Anda siapa? Lupa enggak sama namanya sendiri? Ya, Vera gitu ya, sebut. Tetapi Vera akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Vera. Nangkep ya? Yuk kita ucapkan sama-sama ya. 2, 3. Wah, kurang mantep. Saudara, ini tidak sekedar kuasa loh. Yang dikasih itu bukan Bu Evi yang ngasih, tapi Tuhan. Amin. Tempat yang maha tinggi. Ya. Dan saudaraku sekalian, kalau Anda punya terjemahan Alkitab bahasa Jawa dahsyat, kata kuasa ini dipakai kata kasekten. Tetapi kamu akan menerima kasekten. Tahu kasekten enggak? Halo? Apa kasekten? Hah? Sakti. Ya toh? Apa kesaktian? Kita bisa mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang supranatural, ya, yang melampaui akal sehat logika manusia. Sesuatu yang gaib, bukan mistis daripada kuasa kegelapan, tetapi dari kuasa Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi mari kita ucapkan ini dengan iman, dan saya percaya itu akan terjadi dalam hidup setiap kita. Yuk kita sama-sama berdiri coba. Ya, ucapkan itu ya. Tetapi pakai nama sendiri, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 2, 3. Tetapi Evi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Evi. Sekali lagi. Tetapi Evi akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas Evi. Terus. Tetapi yes, menerima kuasa kalau ya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tos kanan kiri bilang, terima kuasa. Terima kasekten. Amin. Iya, silakan duduk. Nah, sekarang kita akan belajar ya, apa sih manfaatnya? Apa sih gunanya kalau Roh Kudus itu mengurapi kita? Coba baca ya, Mazmur 89 ayat 21 sampai 25. Pak Wahyu Wisnu ya. Baca Mazmur 89 21 sampai 25. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ya, cukup Mas, terima kasih. Kita baca ya, Mazmur 89 tadi. Manfaat ataupun faedah seseorang itu diurapi oleh Roh Kudus. Yang pertama saya mendapati di ayat 22. Coba mungkin bisa dibuka ya. Ayat 22, firman Tuhan bilang apa dari Mazmur 89 tadi, ayat 22. Maka tanganku, ini tangan siapa? Tangan Tuhan tetap dengan dia. Ini ngomong dengan Daud ya. Bahkan lenganku, lengan Tuhan meneguhkan dia. Bapak Ibu Saudara, seperti Daud ya, dia ada yang namanya tangan Tuhan itu terus ada dalam hidup Daud. Lengannya Tuhan itu terus menguatkan, meneguhkan Daud. Kita ingat Daud ini adalah seorang saudaraku yang dia pernah mengalami seperti orang dikejar-kejar.
Kenapa saudaraku? Karena dia ini mau dibunuh oleh mertuanya sendiri. Dan saudaraku, dia tidak salah Daud ini. Karena apa saudaraku? Mertuanya iri sama Daud. Ketika satu kali Daud menang perang ya, kemudian para wanita mereka menari-nari, mereka bersorak-sorak pakai rebana ya. Mereka nyanyi dan mereka menyambut pada Daud. Dan kemudian mereka berkata, saudaraku, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, puluhan ribu musuh. Wah, begitu dengar ini saudaraku, Saul jadi marah. Saul jadi iri. Wah, ini jangan-jangan satu saat dia akan mengkudeta aku nih. Jadi sejak itu Saul kemudian saudaraku benci sama Daud. Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Nah, Daud ini lari dari satu tempat kepada tempat yang lain. Daud juga lari pada satu gunung ke gunung yang lain. Tentunya dengan keadaan fisik yang lemah, fisik yang lelah. Bukan hanya itu, ketika orang fisiknya lelah, fisiknya capek saudaraku, lemah, maka saya percaya rohaninya juga lemah. Kalau enggak percaya, coba waktu Anda sakit gigi aja, males enggak kira-kira doa? Halo, males enggak kira-kira baca firman? Males kan? Kenapa? Lagi sakit gigi. Daud juga begitu, lagi punya masalah ini. Ya, lari sana, lari sini, dikejar-kejar, lelah. Tetapi tadi firman Tuhan bilang apa? Tanganku, Tuhan berkata, tetap ada dalam hidup Daud ketika dia diurapi oleh Roh Tuhan. Luar biasa sekali. Dan saya percaya sampai hari ini pun kita butuh yang namanya Roh Kudus yang terus akan menguatkan kita. Amin saudaraku, yang terus akan meneguhkan kita. Tantangan, hambatan apapun kita bisa tegar, kita bisa kuat. Karena apa saudaraku? Ada Roh Kudus, tangan Tuhan ada dalam hidup kita. Saya akan cerita kepada saudara dengan satu nama ini. Nama ini adalah seorang bernama Kim Dae-jung. Kim Dae-jung ini saudaraku, dia adalah mantan presiden Korea Selatan yang ke-8. Dia memerintah pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. Pada tanggal 23 Februari 1998, majalah Newsweek pernah menurunkan profil tentang Kim Dae-jung ini. Dan saya mencatat majalah Newsweek ini ya, kasih judul ketika itu tanggal 23 Februari tahun 98 ya, seorang Kim Dae-jung ini disebut sebagai a profile of faith atau profil seorang yang beriman. Kenapa disebut demikian? Saudaraku, Kim Dae-jung ini adalah seorang oposisi yang dia itu saudaraku sekalian membela sangat-sangat akan kebenaran. Dan karena itu Kim Dae-jung ini dimusuhi banyak orang. Dan saudaraku sekalian, dia mau dibunuh. Berkali-kali dia masuk dalam penjara. Bukan dia salah, karena dia membela yang namanya kebenaran. Di Asia dia disebut sebagai Mandelanya Asia ya, atau Nelson Mandelanya dari Timur. Kenapa saudaraku? Karena kalau dari Afrika Selatan itu ada seorang bernama Nelson Mandela ya, dia juga gigih, ulet ya untuk memerangi yang namanya apartheid, yaitu perbedaan ras ya antara kelompok hitam dengan kelompok putih. Dan juga sama dengan Nelson Mandela, dia juga ngalami itu ya, di penjara ya, kemudian dianiaya ya. Dan saudaraku bertahun-tahun ngalami itu. Nah, satu kali di tahun 1973 Kim Dae-jung ini hampir mati dibunuh saudaraku oleh pihak agen rahasia dari Korea Selatan. Tetapi saudaraku, ketika dia mau dieksekusi hari itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Kim Dae-jung ini melihat Tuhan, jadi dapat seperti penglihatan, visi dari sorga. Dan apa yang Kim Dae-jung lihat? Dia melihat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus turun dari sorga dan pakai jubah kemuliaannya yang luar biasa, berkilau-kilauan. Ketika Kim Dae-jung melihat itu, dia pegang Tuhan waktu itu dalam penglihatan itu ya.
Dia berkata, aku pegang Tuhan, dan dia berkata, Tuhan Yesus selamatkan aku. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tidak tahu kenapa eksekusi untuk menghukum mati Kim Dae-jung itu batal. Dan kemudian sekian tahun lamanya kemudian Kim Dae-jung ini kemudian diangkat menjadi presiden Korea Selatan. Dan saudaraku, tahun 2000 kemudian Kim Dae-jung ini meraih yang namanya hadiah Nobel Perdamaian. Saya percaya saudaraku, sampai hari ini bukan hanya Kim Dae-jung, tetapi saya dan saudara juga butuh Roh Kudus. Amin saudaraku, butuh Tuhan dalam hidup kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang membuat kita bisa berjalan menghadapi tantangan sebesar apapun dalam hidup kita. Karena apa saudaraku? Tangan Tuhan terus meneguhkan kita, menguatkan kita. Hal yang kedua, manfaat kedua adalah Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita atas setiap musuh kita. Kalau kita penuh dengan urapan Roh Kudus. Ayat 23 dan 24 tadi dari Mazmur 89 dikatakan firman Tuhan, musuh tidak akan menyergap dan orang curang tidak akan menindasnya. Perhatikan ayat 24. Aku Tuhan akan apa? Menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan dibunuh oleh Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kalau pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kita, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Kapan Daud bisa mengalahkan raksasa orang Filistin yang besar itu? Saat dia diurapi. Saudaraku, demikian juga kita saudaraku, ketika kita punya masalah dalam hidup ini, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang ajaib dan gagah perkasa. Saya dan saudara, tanpa Anda sadari, kita ini juga punya musuh saudaraku. Musuh kita itu bukan darah dan daging, bukan orang yang membenci kita, bukan mertua yang jengkelin kita, suami atau istri yang ngerecoki kita. Tapi musuh kita ini, Efesus pasal 6, 12, 13 mengatakan dia adalah penghulu kerajaan kuasa angkasa. Siapa saudaraku musuh kita? Siapa musuh kita? Iblis. Tentunya kita tidak bisa ngelawan dia saudaraku. Iblis umurnya lebih dari 6.000 tahun. Ya, ada di sini yang usianya 1.000 tahun? Tidak ada toh? Ngelawan iblis tidak bisa. Tapi kalau roh Allah ada dalam diri kita, kita bisa lawan iblis. Amin. Oh, yang percaya cuma ini saja. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kok kurang semangat? Tepuk tangan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Satu kali ada seorang penginjil di pedalaman kepulauan Fiji. Dan saudaraku, si penginjil ini dia sedang ditantang sama dukun yang ada di situ. Dan si dukun ini saudaraku dengan kekuatan kuasa gelapnya, kemudian si dukun ini nyuruh orang yang saat ini sedang berkelompok di situ mengelilingi dukun sama si penginjil tadi, disuruhlah si satu orang ini untuk tidur di tanah itu. Dan kemudian si dukun ini baca mantra. Ketika dia baca mantra, tiba-tiba orang yang lagi tidur itu saudaraku terangkat badannya. Makin terangkat, kira-kira 1 meter tingginya. Wah, semua orang tepuk tangan, hebat ini, hebat kuasa gelap. Kemudian si dukun ini bilang sama penginjil itu, kamu kan bilang punya Tuhan, punya kuasa, buktikan sekarang. Suruh orang untuk tidur dan kamu angkat orang itu lebih tinggi dari aku ngangkat orang itu. Si penginjil ini pada mulanya bingung saudaraku. Tidak pernah kan dia melakukan hal seperti itu. Tapi Roh Kudus kasih hikmat sama si penginjil ini. Dia bilang, Tuhanku punya kuasa lebih hebat daripada kamu. Bukan hanya dia bisa diangkat tinggi, malah setane dalam diri orang itu tak usir. Tidak percaya, orang-orang mana bisa. Dan apa yang dibuat oleh si penginjil ini, dia berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang dari Nazaret itu, keluar engkau enyah sekarang, hei iblis yang ada dalam diri orang itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Orang yang lagi naik tadi, sekitar 1 meteran tadi, lagi ngelayang gitu saudaraku, dengan mantra kuasa kegelapan, tiba-tiba jatuh, bok gitu.
orangnya kesakitan, saudaraku. Ya, teriak-teriak. Orang semua di situ menyaksikan, kuasa Yesus dari Nazaret itu lebih dahsyat ya. Dan orang-orang percaya sama Tuhan, minta mereka dibaptis dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Hari ini saudaraku, dalam hidup ini kadangkala kita juga mengalami kuasa-kuasa kegelapan bekerja. Mungkin dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu. Jangan takut. Dalam hidup kita ada kuasa daripada Tuhan. Selagi Roh Kudus kuat dalam dirimu. Karena itu setiap hari harus dipenuhi apa? Roh Kudus. Saya kemarin katakan baptisan Roh Kudus terjadi hanya sekali. Tapi kepenuhan Roh itu berulang-ulang, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, minta itu kepenuhan Roh Kudus sehingga saudaraku engkau bisa berkata kepada setan yang menguasai pekerjaanmu, setan yang menguasai istri atau anak atau suamimu, engkau bisa berkata, "Hei setan, keluar, tinggalkan tempat ini." Ada yang percaya? Halo? Wah, wedi aku Bu Evi. Ya, lewat kuburan aja sudah mungkin pakai mobil gitu. Wah, sudah dinaikkan itu kacanya, kemudian di tombolnya diklik supaya setannya nggak bisa masuk. Setan masih bisa masuk, saudaraku. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, setan akan keluar, tinggalkan saudara. Nggak akan tahan dalam hidupmu. Amin. Apapun yang menguasai hidup saudara dari kuasa kegelapan, usir dengan kuasa Tuhan. Ada otoritas. Nah, hal yang ketiga adalah saudaraku faedah manfaat ketika kita diurapi oleh Roh Kudus, yaitu kasih setia Tuhan itu tidak pernah akan beralih, beranjak dari hidup kita. 25 bagian A dari Mazmur 89, firman Tuhan berkata demikian, "Kesetiaanku," kata Tuhan, "dan kasihku menyertai dia." Seperti kasih setia Tuhan dan kesetiaan Tuhan menyertai Daud, demikian juga kasih setia Tuhan dan juga penyertaan Tuhan menyertai setiap kita. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Ketika seseorang mengalami kelemahan, ketika seseorang mengalami kekurangan dalam dirinya, ketika seseorang mengalami jalan buntu, tetapi tetap percaya ada tangan Tuhan yang terus menyertai kita. Amin saudaraku, yang terus menyertai kita, kasih setia Tuhan tidak pernah beralih dalam hidup kita. Kita mungkin satu kali bisa melakukan kesalahan. Kita satu kali mungkin bisa melakukan saudaraku sekalian dosa. Tetapi ketika kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan seperti Daud. Tuhan tidak buang Daud. Tapi Tuhan apa saudaraku, terima Daud kembali. Bahkan tahtanya tetap kokoh. Lahirlah yang namanya Salomo. Dan kerajaan Israel semakin dahsyat, luar biasa dipakai Tuhan. Kalau Roh Kudus mengurapi setiap hidup kita, kita akan mengalami kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup kita. Bukan supaya saya dan saudara terus hidup dalam dosa, tetapi kita sadar, katakan aku sadar, ada kasih Tuhan. Amin saudaraku. Dan jangan sia-siakan hidupmu. Setiap jengkal, setiap nafas dari hidupmu, jangan engkau sia-siakan. Miliki kehidupan yang mau dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Dosa ya sudah, berbuat dosa minta ampun sama Tuhan, jangan ulangi lagi. Jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Ketika kita bertobat, kita jalan di dalam jalannya Tuhan, maka saudaraku sekalian kita sadar aku ini hidup karena anugerah. Dan aku mau pakai hidupku untuk lebih mengasihi Tuhan. Hal yang selanjutnya yang keempat adalah faedah manfaat ketika kita diurapi dipenuhi Roh Kudus, yaitu berkat Tuhan melimpah. Siapa di sini kepingin berkat? Tidak kepingin? Yang mantap. Siapa kepingin berkat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Aku mau. Mau apa? Berkat Tuhan. Amin. Yang tidak angkat, yang tidak amin, tunggu nanti sampai percaya ya. Tapi saya percaya semuanya pengen berkat Tuhan. Amin. Nah, ayat yang ke-25b dari Mazmur 89. Firman Tuhan bilang begini. Dan oleh karena namaku, nama Tuhan, tanduknya akan apa? Tanduknya akan apa?
meninggi. Wow. Tanduk itu bicara kekuasaan, saudaraku. Dan saudaraku, memang betul kerajaan Israel dipakai Tuhan luar biasa karena pemimpinnya diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji dalam Ulangan 28. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka firman Tuhan bilang apa? Tuhan akan mengangkat engkau, meninggikan engkau melampaui segala bangsa. Engkau akan semakin naik, tidak akan turun. Engkau bukan akan menjadi ekor, tapi engkau akan jadi apa? Imani. Engkau akan jadi apa? Kepala. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Kuncinya apa? Baik-baik dengar firman. Hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Maka saudaraku, yang namanya tanduk kita, yang namanya kekuasaan, yang namanya berkat, tidak usah dicari. Itu Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 5 dan juga ayat yang ke-6, Daud pernah berkata begini, ya, buka Mas. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan siapa? Lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Roh Kudus, pialaku penuh melimpah. Next, ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Sampai kapan? Seumur hidupku. Luar biasa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini bicara apa? Berkat rohani, berkat jasmani. Tuhan itu kalau memberkati tidak cuma separuh, full. Berkat Tuhan apa saudaraku? Full. Tidak cuma jasmani, tapi apa? Rohani. Saudara tidak juga dijadikan sudah bisa memenuhi keperluanmu untuk engkau egois, tapi engkau dijadikan untuk Tuhan. Berkat diberkati untuk jadi berkat. Amin saudaraku. Untuk jadi apa? Jadi berkat. Para murid Tuhan juga begitu. Setelah dia diberkati, bisa menjala banyak ikan, tidak berhenti di situ, dijadikan penjala manusia. Saudara diberkati, saudaraku sekalian, luar biasa oleh Tuhan, bukan untuk saudara tutup dirimu sendiri, tapi untuk hidupmu bisa jadi berkat dan bisa memenangkan banyak orang untuk kerajaan sorga. Karena itu mari belajar dalam hidup ini. Setiap hari dipenuhi, diurapi Roh Kudus. Manfaat yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Tangan Tuhan menguatkan. Amin. Punya masalah pergumulan apapun hari ini, percaya ada Tuhan yang berikan kekuatan. Yang kedua, kita belajar dalam hidup ini bahwa yang namanya saudaraku sekalian, kemenangan Tuhan akan berikan. Kuasa setan tidak punya kuasa lagi dalam hidup kita karena ada otoritas Tuhan. Yang ketiga adalah kasih setia Tuhan selalu menyertai hidup kita. Bahkan Tuhan berikan berkat. Katakan berkat. Tidak cuma berkat tapi katakan melimpah. Katakan apa? Melimpah. Jasmani dan rohani. Nah, gimana caranya? Dua hal saja secara cepat karena saya rindu kita masuk lagi dalam ibadah penyembahan dan pujian kita. Yang pertama, supaya Roh Kudus itu terus mengurapi hidup kita adalah maka kita mau untuk meminta. Katakan, kita harus memintanya kepada Tuhan. Katakan poin 1 ini, 2, 3. Kita harus memintanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan minta ya sama hamba Tuhan. Ya, jangan minta sama pendeta. Minta sama siapa Bapak Ibu Saudara? Kemarin ada cerita begini. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi. Bu Evi, saya ini dihubungi sama satu orang, anak Tuhan. Dia rindu sekali punya yang namanya karunia berbahasa roh. Dan kemudian dia berkata, Pak, doakan saya ya Pak. Ya, doakan saya ya, kasih saya supaya dikasih sama Tuhan. Ya, si hamba Tuhan ini bilang, bukan aku yang ngasih kamu, yang ngasih siapa saudaraku? Tuhan. Mintanya sama siapa? Halo, mintanya sama hamba Tuhan atau sama Tuhan? Sama Tuhan.
Jadi saudaraku, kalau engkau mau dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin hari semakin kuat, saudaraku, minta sama siapa? Sama Tuhan. Coba Pak Wahyu Wisnu baca Lukas Pak pasal yang ke-11 ayat 9 sampai dengan 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka kamu akan dibukakan, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ya. Atau, Terus akan memberikan apa? Ular kepada anaknya itu ganti apa? Ikan. Anaknya minta apa, saudaraku? Anaknya minta apa sama bapaknya? Ikan. Terus dikatakan dikasihnya apa? Ular atau ikan? Dikasihnya ular atau ikan? Ikan. Jadi kalau Anda minta hari ini, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus juga yang akan dikasih dalam hidup kita. Amin. Karena itu minta, katakan minta. Minta kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, masalahnya kenapa seringkali saudaraku Roh Kudus itu tidak terus menerus mengurapi kita? Karena kitanya tidak mau taat, saudaraku. Taatnya cuma sekali. Taatnya cuma sesekali. Cuma taat ketika sebentar aja. Setelah itu hidup kita seterusnya tidak taat lagi, saudaraku. Karena itu, saudaraku, hidup kita tidak selalu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tidak aktif dalam hidup kita. Karena apa, saudaraku? Karena yang namanya Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan seseorang bergantung ketaatan seseorang. Semakin hidupnya taat akan perintah Tuhan, semakin dia tunduk kepada kebenaran firman, maka semakin besar itu kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup orang itu. Karena itu, saudaraku, mari dalam hidup ini selain minta, tapi hidup taat. Katakan hidup taat. Taat setiap kebenaran firman. Suruh ngampuni ya ngampuni, saudaraku. Suruh menginjil ya menginjil. Suruh hidup bermurah hati menjadi berkat ya taat lakukan, saudaraku. Jangan saudara pilih-pilih, tebang pilih. Oh yang ini mau dilakukan, oh yang ini tidak mau, itu tidak taat. Tapi ketika kita taat pada setiap kebenaran firman, semakin besar ketaatan kita, semakin besar ketundukan kita kepada Tuhan, semakin besar kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Semakin besar Tuhan limpahkan anugerah demi anugerahnya. Saudaraku, ada beberapa pengalaman yang indah yang dicatat di dalam firman Tuhan. Itu terjadi karena seseorang memintanya. Saya ulang sekali lagi ya. Ada pengalaman-pengalaman yang indah yang dicatat di dalam Alkitab. Itu terjadi karena seseorang memintanya. Dengan kata lain apa? Kalau seseorang itu tidak memintanya, mungkin itu tidak akan terjadi. Contohnya apa, Bu Evi? Banyak. Salah satunya adalah Elisa. Elisa ini siapa, saudaraku? Muridnya siapa? Elia. Kenapa pertanyaannya? Elisa, dia bisa melakukan mujizat lebih besar daripada gurunya. Biasanya yang lebih hebat gurunya atau muridnya? Halo? Gurunya kan? Tapi ini yang lebih hebat muridnya loh. Elia hanya melakukan 8 kali mujizat. Anda cari dalam Alkitab. Tetapi Elisa melakukan 2 kali lipatnya. 8 kali 2 berapa? 16 mujizat. Bahkan sampai ketika Elisa ini sudah mati loh. Dikuburkan ini, lagi digali ini ya. Lagi mau nguburkan ini mayatnya si Elisa, saudaraku. Itu orang-orang musuh Moab itu datang nyerbu ke orang Israel. Wah, orang-orang yang juga lagi mau makamkan ini, saudaraku, mayat yang lain, saudaraku, kabur lari. Nah, sambil bawa mayat ini bingung kan mau dikubur atau enggak ya. Wah, bingung. Akhirnya apa, saudaraku, sama orang-orang yang gali kubur itu dilempar ke aja ke kuburannya si
Elisa tadi yang belum selesai ditanam, saudaraku. Apa yang terjadi ketika mayatnya ini kena sama tulangnya Eli itu, tubuhnya mayatnya si Elisa. Alkitab mencatat itu mayat jadi hidup. Dahsyat ya, udah mati bisa lakukan mujizat loh. Kenapa coba? Kenapa Elisa bisa lakukan itu? Halo, kenapa? Elisa pernah apa? Elisa pernah apa? Minta. Minta apa? Minta apa? Minta rumah. Minta apa? Mobil. Minta apa Bapak Ibu Saudara? 2 bagian apa? Roh yang ada dalam hidupnya Elia gurunya. Tuhan kasih enggak? Halo? Tuhan kasih enggak? Kasih. Karena itu Yesus bilang begini, saudaraku, satu kali sampai hari ini. Yohanes 16:24. Yesus bilang, kamu belum minta apa-apa kepadaku. Karena yang penting bagi Tuhan itu bukan duniawi. Duniawi itu kecil. Coba jentikkan tangan saudara, kecil. Amin. Tuhan memberkati saudara itu apa? Kecil. Kalau kita minta yang utama penuh Roh Kudus, maka yang duniawi pun Tuhan akan berikan. Amin saudaraku. Karena itu Yesus bilang apa? Kamu belum minta apa-apa. Karena kamu belum minta kepenuhan Roh Kudus. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Amin saudaraku. Karena itu minta, katakan minta. Ya, setiap kita hari ini yang mungkin belum dipenuhi Roh Kudus, minta Tuhan kasih aku penuh supaya aku punya 4 manfaat tadi ya. Tangan Tuhan ada padaku. Aku menang mengalahkan musuh ya. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidupmu dan terus berkat melimpah dari hidupmu. Minta sama Tuhan. Hidup dalam ketaatan ya, kekudusan Tuhan. Yang kedua terakhir adalah hidup di dalam penyembahan. Katakan kita menyembah Tuhan. 2, 3. Kita menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Dan ketika hadirat Tuhan turun, urapan Roh Kudus itu bekerja luar biasa. 2 Tawarikh menceritakan pasal yang kelima, 1 kali ketika bait Salomo itu sudah selesai didirikan. Kemudian orang-orang para imam mereka menyembah Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Itu namanya awan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. Itu ada dalam hidup mereka. Dan mereka tidak kuat untuk berdiri. Mereka rebah, mereka tunduk, mereka sujud, mereka tersungkur. Dan saya percaya kalau hadirat Tuhan bekerja, maka apapun dalam hidup saudara, Tuhan yang akan selesaikan dalam hidupmu. Kuncinya apa? Hadirat Tuhan, menyembah. Suka nyembah saudaraku. Suka memuji Tuhan. Suka mengagungkan nama Tuhan. Waktu saya melayani ibadah Pekan Pentakosta, saya pernah ceritakan. Ada kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 itu. 1 kali kerajaan Yehuda joinan ya dengan kerajaan Israel. Kerajaan Israel waktu itu dipimpin oleh Yoram, anak daripada Ahab ya, raja yang tidak takut sama Tuhan. Dan karena diserang sama musuh Moab, dia lari kepada Yehuda minta pertolongan. Dan kemudian saudaraku, mereka bersekutu bersama-sama mau mengalahkan musuhnya. Tapi ternyata mereka mengalami kekeringan. Wah, mereka bisa mati itu. Menghadapi musuhnya tidak bisa perang karena mereka kekurangan air. Apa yang terjadi? Mereka pergi cari Elisa. Nah, ketika Elisa ketemu dengan raja-raja ini, mangkel Elisa, marah. Kenapa Yosafat raja Yehuda kok kongsian, kok kerja sama raja Israel yang tidak takut sama Tuhan? Wah, jengkel marah ini si Elisa. Saya mau tanya, kalau lagi jengkel marah, ada damai sejahtera enggak? Kalau doanya terkabul enggak kira-kira? Enggak terkabul. Kondisi ini loh, hati ini sangat penting. Nah, karena itu ketika dimintai tolong suruh doakan ini, wah Elisa enggak bisa.
Wong kondisiku ini lagi jengkel, marah, suruh berdoa. Tapi apa yang Elisa buat? Coba baca sebagai ayat terakhir, Mas. 2 Samuel pasal yang 2 Raja-Raja 3, maaf, 2 Raja-Raja 3 14-15. Apa yang dilakukan oleh Elisa? 2 Raja-Raja 3 14 dan 15. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya akan menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Ya, lanjut. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemutih kecapi. Pada waktu pemutih kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, terima kasih. Ceritanya gini. Waktu Elisa tahu kondisinya seperti itu, suruh doakan, dibujuk-bujuk, ya udahlah aku mau doakan. Tapi Elisa bilang apa? Jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi, ya, orang yang mainkan musik gitu ya, suka nyembah, suka melayani Tuhan dalam musik. Kemudian ketika pemusik tadi main kecapi, ya, maka ketika itu lagi mainkan musik, lagi mainkan kecapinya, Alkitab bilang apa? Maka apa? Kekuasaan siapa? Tuhan meliputi Elisa. Hati yang marah, hati yang jengkel, saat hadirat Tuhan, kejengkelan jadi hilang. Setiap kita ini tidak pernah ada luput dari marah. Betul apa betul? Halo, nek lagi marah, tidak ada hadirat Tuhan, itu setan dibuka celahnya masuk loh. Tapi secepat itu masuk hadirat Tuhan. Masuk apa Bapak Ibu Saudara? Hadirat Tuhan. Diam, sembah Tuhan, jengkelmu akan hilang. Kalau jengkelnya hilang, apa yang terjadi? Tidak berhenti di situ. Hatinya sudah bersih, maka Tuhan berbicara. Tuhan bilang, berkata-kata nubuat lewat mulutnya daripada Elisa. Dia ngomong apa? Aku akan kasih air. Bahkan tidak cuma kasih air, aku kasih kemenangan. Dan itu terjadi, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saya percaya peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu tidak saja terjadi di loteng Yerusalem, tapi di tempat ini pun setiap kita, kalau engkau mau meminta, suka menyembah Tuhan, hadirat Tuhan bekerja. Ketika hadirat Tuhan bekerja, kemenangan yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak usah takut akan hidup ini. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita ada intim melekat dengan Tuhan, Dia akan bekerja dengan caranya yang luar biasa. Amin. Kok aminnya males semuanya? Amin. Nah, kemarin kan terakhir, waktu hari terakhir disaksikan, tidak cuman mujizat sehat, sakit jadi sehat, tapi utang bisa lunas. Halo, kemarin siapa yang datang di ibadah hari terakhir? Utang bisa apa Bapak Ibu Saudara? Yang mantep. Utang bisa apa? Kuncinya di mana? Hadirat Tuhan. Utang ki angel loh. Ndak bisa utang dalam nama Yesus, keluar, lunas ndak utangnya? Kudu bayar. Coba bilang kiri kanan, utang ya kudu bayar. Betul? Tapi ketika ada hadirat Tuhan, ada hikmat Tuhan. Amin. Ketika ada hikmat Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada petunjuk Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Orang yang dibilang pelit, loh kemarin kan disaksikan, ndak mungkin. Kok bisa ngasih berkat? Ya meskipun harus dibayar. Ketika rumahnya itu harus dijual, tapi toh tetap rumahnya dijual masih turah, masih sisa. Amin. Dan itu yang cukup terus bahkan sampai sekarang, saudaraku, menjadi berkat kehidupan bagi orang tersebut. Siapa di sini mau utangi lunas? Wah puji Tuhan ra duwe utang. Pengurapan Tuhan. Amin saudaraku. Tidak saja jiwamu loh,
Ya toh, tidak saja kita ini masuk surga, tapi masalah sehari-hari pun Tuhan tanggung jawab. Sakit disembuhkan. Ya toh, apalagi pintu tertutup Tuhan bukakan. Bahkan utang segede apapun, kemarin kan mendengar kesaksian ya, Tuhan bisa buka dengan cara yang ajaib. Karena itu kesimpulannya, yuk kita baca sama-sama. Berdiri, kita akan masuk dalam penyembahan kembali kepada Tuhan. 2, 3, kita akan mengalami faedah dari pengurapan Allah. Ya, faedahnya apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, tangan Tuhan menguatkan, meneguhkan. Yang kedua apa? Kita menang atas musuh, ya. Terus kemudian kasih setia Tuhan tidak beranjak, berkatnya melimpah. Caranya gimana? Dengan memintanya kepada Tuhan. Yang kedua apa? Hidup dalam pujian, penyembahan. Maka ketika Roh Kudus turun, kuasa Tuhan menyertai kita. Amin ya. Yuk tutup mata semuanya. Masing-masing berhubungan dengan Tuhan. Jangan minta sama Bu Evi, jangan minta sama Pak Willy, minta sama Tuhan. Tuhan yang bisa memenuhi hidupmu dengan rohnya. Dan terus dan terus dan terus. Jangan takut apapun dalam hidupmu. Kemenangan Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Tinggal matamu saja yang Tuhan mau bukakan. Betapa engkau membutuhkan Tuhan. Betapa engkau tidak ada apa-apanya tanpa roh Tuhan dalam hidupmu. Karena itu jangan sombong dengan apapun yang ada dalam hidupmu. Terus hiduplah rendah hati. Hiduplah terus melekat dengan Tuhan. Dan intim dengan rohnya. Dan saya percaya semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam ketaatan, di situ semakin kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Syikirataka raparaparalaya syikirataka. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus, yang mungkin di waktu-waktu yang lalu Tuhan, hidup kami seringkali meremehkan Tuhan, menomorsetiakan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, setiap kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau Tuhan. Kami orang sederhana, tetapi orang sederhana ini akan dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika Roh Kudus memenuhi setiap hati kami Tuhan, kami akan mampu melakukan kuasa-kuasa yang besar yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami akan dimampukan untuk melakukan Tuhan Yesus perbuatan-perbuatan yang ajaib dan gagah perkasa bersama dengan Engkau. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan saudaraku. Ketika kita menyembah Tuhan, di situ hadirat Tuhan bekerja. Ketika hadirat Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi. Ketika lawatan Tuhan terjadi, kemenangan-kemenangan yang dahsyat Tuhan yang akan mampukan berikan bagi setiap kita. Oh ralayase. Oh
Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Inginku regu kesejukan, inginku regu kesejukan, air hidupmu Tuhan. Dari atas kembali, katakan penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang, yes Tuhan. Minta setiap kita pulang dengan kepenuhan yang daripada Tuhan. Jangan biarkan sejengkal pun hatimu kosong dengan hadirat-Nya. Penuhi hati kami Tuhan, karena aku rindu akan jamahan Roh-Mu. Oh, hidupku Tuhan, bagai bejana, bawa ke sungai-Mu Tuhan. Inginku regu kesejukan, air hidupmu Tuhan. Serukan, katakan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala Sidang. Penuhilah hidupku. Engkau yang ku rindu, jamahan hidupmu Di tengah-tengah perhimpunan kita pada pagi hari ini, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kemudahan bagi kita, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, yang terikat dilepaskan, kuasa gelap dihancurkan, dan kekuatan Tuhan melimpah-limpah atas kita. Kita ada semangat baru, sukacita baru. Mari kita arahkan tangan kita untuk mendoakan minyak ini dalam tangan kasih karunia Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita. Tuhan, kami sangat percaya akan kerja kuasa Roh Kudus-Mu lewat minyak ini Tuhan. Karena ini semua tertulis dalam firman-Mu. Jika di antara kamu ada yang sakit, jika di antara kamu ada yang susah, jika di antara kamu ada yang sedang menderita, mintakan minyak dan mengolesinya, maka kami percaya Roh Kudus yang bekerja, kuasa Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Segala beban-beban hidup, beban-beban yang mengikat hidupnya dilepaskan. Segala bentuk perzinahan, segala ikatan yang kuat akan perzinahan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi sekarang, mari sembah. Penuhilah hidupku. Rapa-papa syakata-kala-pakala-pakala. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Dalam nama Tuhan. Hidupku Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia. Rapa-papa-papa syakut.
Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Mari kita pujikan namanya dari hati kita, hidup kita. Haleluya, haleluya. Kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Kudus saat ini sedang melawat kita. Yes. Tuhan sudah melawat kita. Tuhan ada di dalam hatimu. Roh Kudus ada di dalam hatimu. Saatnya engkau aktifkan Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudus. Minta pengurapan dari Tuhan. Minta
anugerah dari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Mari kita angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ini tangan-tangan yang meminta Tuhan, tangan-tangan yang memohon kepadamu Tuhan, tangan-tangan yang berpenuh belas kasih Tuhan meminta kepadamu. Dan Engkau memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan, memberkati setiap pribadi-pribadi yang saat ini haus lapar akan Roh-Mu. Roh-Mu tidak terbatas bekerja, Roh-Mu tidak terbatas bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan. Berkata-katalah dalam Roh Kudus, berkata-katalah dalam Tuhan. Kira kata-kata kita, kira apa-apa, musik dengan lembut, musik dengan lembut. Kira kata kasih, kira kata-kata. Kira apa-apa, kira apa-apa, kira apa kata kasih, kira kata. Jangan hanya kita mendengar, tapi mari kita ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Kita sendiri yang berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan Kau baik. Sangat baik, amat baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kira kata kalapa. Kura papa. Sikira kata kalapa. Karapa kasikira kalapa. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan. Angkat tangan Tuhan. Inilah kami yang membutuhkan, memerlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Zaman kuasa Roh Kudus-Mu terjadi bagi kami. Amen. Tuhan. Meskipun kami pulang, meskipun kami sudah tidak lagi ada di tempat ini, meskipun kami sudah, oh Tuhan, dengan kesibukan pekerjaan, dengan kesibukan segala sesuatu, tapi kami percaya ada pengurapan dahsyat, ada pengurapan dahsyat yang bekerja, pengurapan yang dahsyat yang memberikan kekuatan, pengurapan dahsyat yang seperti Elisa Tuhan, bisa melakukan double porsi. Urapan kuasa Tuhan terjadi, menyembuhkan banyak orang, mentahirkan banyak orang, memulihkan banyak orang yang sakit jiwanya, yang sakit badannya. Tuhan pulihkan kehidupan kami, Tuhan pulihkan lewat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira apa, syukur apa. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita silakan duduk dengan tenang, kita dalam hadirat Tuhan dan hargai akan hadirat Tuhan. Tuhan telah membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu ikatan apapun. Sekali lagi Tuhan telah membebaskan kita dari belenggu-belenggu ikatan apapun yang hari ini Tuhan kami percaya Tuhan telah memulihkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang akan kita berikan. Dan satu firman Tuhan mendasari untuk kita memberikan persembahan ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan, dari Amsal 11 ayat 24. Dan setiap kita yang memberikan dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, Tuhan akan menambah-nambahkan dan memberkati. Kita angkat tangan kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Bukan hanya berkat-berkat rohani, tapi berkat jasmani Tuhan menyediakan. Jika Tuhan memberikan roh yang luar biasa, Roh Kudus bagi jiwa kami, maka Tuhan pun memberikan berkat-berkat untuk jasmani kami dan kami tidak pernah kekurangan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau yang hadir, bukan sekedar hadir untuk memberikan cuma-cuma, bukan sekedar hadir untuk memberikan sebagian kecil, tapi Engkau hadir memberikan secara berkelimpahan bagi setiap kami dengan kasih karunia dan kemurahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang kami terima dan kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh tercurah dari surga. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan berkat persembahan.
Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukan roh kami, Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengakui bahwa Yesus Tuhan. roh tercurah, Dari surga, bumi bersukacita. roh tercurah, Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan salam kepada kiri kanan, katakan engkau diberkati. Luar biasa, wajahmu beda, kesembuhan terjadi, ajaib, luar biasa. Kesembuhan ekonomi, kesembuhan segala sesuatu kehidupan dalam hidupmu, yang sakit disembuhkan, kuasa darah Yesus bekerja, kuasa darah Yesus. Mari kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini pertemuan ibadah kami, pertemuan ibadah dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan bekerja, Tuhan menyembuhkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang perlu jaman tangan Tuhan, dijamah kuasa Roh Kudus, dijamah ekonomi mereka, dijamah kebahagiaan mereka, batin, luar biasa, semua Engkau jamah Tuhan. Anak-anak menjadi menurut orang tua, dan orang tua menjadi teladan yang baik kepada anak-anaknya. Terima kasih, mari kita angkat tangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, turunkan berkat bagi setiap umat-Mu Tuhan. Pulanglah dengan berkat, anugerah, damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan memberkati ladangmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang kau upayakan, sehingga ada berkat, ada makanan yang limpah dalam keluargamu, sehingga tidak pernah akan adanya kekurangan dalam hidupmu, dan Tuhan memberikan cukup. Maka segala untuk kemuliaan nama Tuhan. Mintakan dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima